Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Semoga juga kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Ya, bunyi ya anak-anak. Nah, mari kita bahas. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bunyi itu apa? Atau mungkin bertanya-tanya kenapa ya muncul bunyi? Ya, jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang kamu dengar? Atau mungkin saat kalian terdiam kemudian ada nyamuk yang terbang di dekat telinga kalian. Kira-kira apa yang terdengar? Ya, tentu saja kamu akan mendengar bunyi atau suara. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Banyak benda di sekitar kita yang menghasilkan bunyi. Salah satunya adalah alat musik. Tentu saja cara memainkannya pun berbeda-beda untuk dapat menghasilkan bunyi yang baik sesuai dengan fungsinya. Nah, banyak cara yang dapat digunakan untuk memainkan alat musik atau suatu benda. Contohnya, mari kita perhatikan. Yang A, dipukul. Contohnya alat musik apa itu? Ya, gong dan gendang. Ada lagi ditiup seperti seruling dan trompet. Ada juga yang digesek seperti biola dan rebab. Ada juga yang dipetik seperti gitar dan kecapi. Ada juga yang digetarkan atau maksudnya digoyang-goyangkan supaya dia bisa menghasilkan bunyi. Contohnya angklung dan marakas. Atau ada juga yang dimainkan dengan cara ditekan seperti piano. Nah, bagaimanakah bunyi itu dapat terdengar saat alat musik dimainkan? Ya, mari kita memperhatikan. Agar bunyi itu dapat terdengar, sangat diperlukan yang namanya media perlambatan bunyi. Ada 3 media perlambatan bunyi, yakni benda padat, benda gas dalam hal ini udara yang ada di sekitar kita, dan juga melalui benda cair. Ya, dari ketiga media inilah perlambatan bunyi itu dapat terjadi. Tapi perlu diingat bahwa bunyi sama sekali tidak dapat merambat di ruang hampa. Contohnya apa ruang hampa itu? Ya, contohnya seperti di luar angkasa. Maksudnya ruang hampa itu adalah ruangan yang tidak dapat atau yang tidak ada udaranya. Kenapa demikian? Karena itu tadi tidak ada media perambatannya. Sementara sebagian besar bunyi itu membutuhkan udara untuk dijadikan sebagai media perambatannya. Itu sebabnya ketika kita memainkan gitar misalnya, bukan hanya senar gitar saja sebenarnya yang dia ikut bergetar, tetapi udara di sekitar kita juga ikut bergetar. Perhatikan baik-baik di sini. Ketika kita memetik senar gitar, harusnya yang bunyi itu di senarnya saja atau yang bergetar itu di senarnya saja. Tetapi ternyata supaya suaranya itu atau bunyinya itu bisa sampai di telinga kita, dia butuh yang namanya media perambatan bunyi yang lain, yaitu gas atau udara yang ada di sekitar kita. Dengan cara menggetarkan udara yang ada di sekitar kita, sehingga getaran udara itu bisa sampai di telinga kita. Dan akhirnya kita dapat mendengar suara yang datang dari mana atau suara apakah itu. Nah, begitu juga dengan contoh gambar dari beberapa anak yang sedang bermain telepon sederhana berikut ini. Nah, coba kita perhatikan. Di sini mereka sedang bermain telepon sederhana dari 2 kaleng bekas dan dihubungkan dengan sehelai benang atau tali. Nah, dari gambar ini suara merambat melalui benda padat. Dalam hal ini adalah tali yang menghubungkan kaleng-kaleng tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa memang tali itu juga merupakan salah satu benda padat. Nah, tali inilah yang selanjutnya dapat merambatkan bunyi dari kaleng yang satu ke kaleng yang lain dari gambar yang ada di sebelah, sehingga suara dapat didengar dari ujung sebelahnya. Nah, anak-anak, sebenarnya kalau kita mau belajar tentang bunyi sangat menarik sekali ya. Tetapi ini akan kita bahas lebih lanjut juga dalam materi yang berikutnya. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahaminya. Terima kasih anak-anak.